Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar bersama muatan pelajaran IPA. Kita akan belajar konduktor dan isolator. Anak-anak sudah siap? Mari kita mulai. Pengertian konduktor. Sebuah benda konduktor merupakan suatu zat atau bahan yang mampu mengantarkan arus listrik, baik zat padat, zat cair, atau zat gas. Karena sifat dari zat benda tersebut yang konduktif, maka benda tersebut disebut dengan benda konduktor. Fungsi konduktor. 1. Material listrik yang mudah dialiri listrik. 2. Salah satu material utama yang sering digunakan pada sebuah instalasi listrik. 3. Berfungsi sebagai penghantar yang mengalirkan arus listrik. Anak-anak, kita lihat tabel berikut ini. Terdapat 10 contoh jenis bahan konduktor atau suatu bahan yang bisa dialiri oleh muatan listrik. Anak-anak perhatikan tabel yang sebelah kanan. Nah, gambar sebelah kiri ada beberapa benda yang sifatnya konduktor. Ada tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, baja, dan seterusnya. Berikutnya anak-anak, pengertian isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat atau sulit untuk melakukan perpindahan muatan listrik. Atau secara umum, isolator adalah penghambat aliran listrik. Fungsi isolator yang lainnya ialah sebagai penopang beban ataupun pemisah antara konduktor tanpa membuat adanya aliran arus yang mengalir keluar atau antara konduktor. Lebih jelasnya anak-anak, fungsi isolator. 1. Material listrik yang tidak dapat dialiri arus listrik. 2. Untuk menyekat suatu penghantar bertegangan terhadap hantaran lain yang bertegangan ataupun tidak bertegangan. 3. Untuk melindungi keselamatan manusia terhadap kemungkinan terjadinya sentuhan dengan hantaran listrik. Berikutnya anak-anak, ini merupakan 10 contoh jenis bahan yang digolongkan ke dalam bahan yang bersifat isolator, yang diantaranya ialah sebagai berikut. Coba anak-anak lihat tabel sebelah kanan. Di sebelah kiri ada beberapa gambar yang menunjukkan sifat isolator, antara lain gelas kaca, plastik, keramik, karet, kayu, kain, kertas, dan seterusnya. Anak-anak, kita lihat pada gambar dan pada tabel. Di sini terdapat benda-benda yang menggunakan sifat konduktor dan isolator. Mari kita lihat satu persatu. Setrika listrik. Pada pegangan ini menggunakan benda yang bersifat isolator. Kemudian pada lempengan besi di bawah bersifat konduktor. Yang berikutnya teflon. Pada pegangan menggunakan benda bersifat isolator. Pada tempat yang digunakan untuk memasak bersifat konduktor. Yang berikutnya kita lihat panci. Pegangan dan tutupnya menggunakan benda yang bersifat isolator. Sedangkan bagian untuk memasak menggunakan benda bersifat konduktor. Kita lihat berikutnya. Ini adalah gambar solder anak-anak. Pada ujungnya menggunakan besi yang bersifat
konduktor, sedangkan pegangannya menggunakan benda bersifat isolator. Mari kita melakukan percobaan untuk membuktikan benda, konduktor, dan isolator. Anak-anak, kita persiapkan alat-alat yang digunakan untuk melakukan percobaan, antara lain bolam, baterai, kabel, fitting, dudukan baterai, dan bahan-bahan yang akan kita gunakan antara lain kayu, kertas, logam, besi, baja, tembaga, dan masih banyak lain yang bisa kita gunakan untuk percobaan. Mari anak-anak kita lihat percobaan pertama. Di sini ada rangkaian yang terdiri dari baterai, ada kabel, ada bolamnya, dan ada fittingnya. Pertama, kita akan mencoba besi. Kalau kita rangkaikan, kita sambung, ternyata bolamnya menyala. Berarti besi termasuk benda konduktor atau penghantar panas yang baik. Mari kita lanjutkan yang berikutnya. Kita ambil tembaga. Kemudian kita hubungkan tembaga tersebut dengan kabel. Ternyata bohlam menyala. Berarti tembaga termasuk benda konduktor atau penghantar panas yang baik. Kita lanjutkan anak-anak percobaan berikutnya. Nah, sekarang kita ambil kayu. Kayu kita hubungkan dengan kabel pada rangkaian ini. Ternyata bolamnya mati. Berarti kayu termasuk benda isolator atau penghambat panas atau penghantar panas yang tidak baik. Kita lanjutkan anak-anak dengan percobaan berikutnya. Sekarang kita ambil kertas. Kertas kita hubungkan dengan kabel. Ternyata bolam mati. Berarti anak-anak, kertas termasuk benda isolator atau penghambat panas atau penghantar panas yang tidak baik. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa contoh benda yang bisa kita lakukan untuk percobaan. Masih banyak lagi benda-benda yang lain yang bisa kita gunakan untuk percobaan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang konduktor dan isolator. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.